Halo teman-teman, nama aku Seno. Aku mahasiswa S3 di Doctoral Program in Oral Sciences di Fakultas Kedokteran, tepatnya di Departemen of Oral and Maxillofacial Diseases, Universitas Helsinki, Finlandia. Backgroundku adalah dokter gigi, spesialis periodontia, SP Perio. Kemudian di sini aku join penelitian di bawah bimbingan Profesor Timur Sorsa mengenai peradangan pada jaringan periodontal menggunakan marker salah satu enzim yang dilepaskan dalam peradangan, yaitu MMP8 atau matriks metalloproteinase 8. Di sini suasana pendidikannya kondusif banget dan kita sangat fleksibel ya, dan welcome begitu. Teman-teman di lab juga sangat ramah dan kita dibebaskan mau mengambil mata kuliah apapun yang kira-kira kita butuhkan sendiri. Kita bebas untuk mengambil mata kuliah itu gitu, atau online course-nya seperti itu, course yang dibutuhkan. Kemudian di sini karena sebelumnya belum ada background tentang laboratory work, aku benar-benar dibimbing dari awal sama mentorku di sini, Taina begitu. Dibimbing dari awal cara nge-lab pipetting, cara ELISA dan sebagainya. Dan untuk nge-labnya sendiri itu fleksibel, terserah aku ya mau kapan nge-labnya. You are the boss katanya gitu. Jadi fleksibel, jadi sangat nyaman banget di sini. Karena memang yang penting katanya kesehatan di sini. Yang penting kamu sehat, bisa melakukan kerjaan dengan baik. Kalau capek ya istirahat gitu. Jadi work life balance itu di sini kerasa banget, benar-benar diperhatikan. Untuk beasiswanya teman-teman, aku dapat beasiswa dari BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Itu beasiswa yang dikelola oleh Puslab Dikti. Kalau sumber fundingnya BPI ini dari LPDB juga, tapi pintunya itu dari Dikti ya. Jadi ini buat teman-teman yang kebetulan dosen atau calon dosen atau guru begitu, tendik juga ada, bisa cari tahu info tentang BPI ya. Bisa dicek di Instagramnya BPI ataupun di webnya Puslab Dikti, saya kira bisa dicek di situ. Dan untuk besarannya beasiswa BPI ini juga persis sama LPDP. Jadi dapat living allowance, family allowance, kemudian tiket pulang dan pergi keberangkatan, settlement allowance, kemudian juga uang buku penelitian. Kalau penelitiannya, tapi kalau di sini karena penelitiannya itu didanai oleh lab, jadi kita nggak ambil dana yang dari LPDP. Tapi kalau memang penelitian yang kita kerjakan itu tidak disupport oleh universitas, kita bisa mengajukan dana penelitian ke BPI seperti itu. Jadi lumayan ya mengcover. Tapi memang kita harus manage sendiri ya, kalau mau mengajak keluarga tentu kita harus berhemat juga. Kenapa aku pilih University of Helsinki? Jadi karena University of Helsinki ini merupakan salah satu dari top 100 universitas terbaik di dunia ya, dari 100 universitas terbaik di dunia. Kemudian juga di sini pendidikannya juga sangat maju, penelitiannya juga sudah levelnya tinggi, sampai ada produk atau kit screening penyakit periodontal yang dimana kalau di Indonesia masih kita meneliti secara klinis maupun radiografis. Dan di sini ada alat yang dikembangkan oleh profesor saya, Profesor Timo, yaitu alat deteksi secara cepat ya untuk penyakit radang gusi atau periodontitis. Dan ini tentu menarik buat saya dan semoga bisa saya kembangkan juga dan lebih lanjut untuk di Indonesia seperti itu. Untuk pengalaman riset di sini dibandingkan dengan ketika di Indonesia, sebetulnya untuk beberapa hal tidak jauh beda ya. Kalau saya lihat alat-alat basicnya seperti ELISA, Western blot, kemudian PCR itu juga di tempat kita juga ada begitu. Jadi pada prinsipnya beberapa hal yang perbedaannya tidak terlalu besar sebetulnya. Tapi memang kalau beberapa hal lain juga ada alat-alat yang di sini sudah high tech begitu, di tempat kita mungkin belum ada. Tapi untuk secara umum tidak begitu jauh berbeda begitu kalau dibandingkan dengan laboratorium di tempat saya. Tapi di sini yang saya lihat adalah ada research group yang sudah established banget. Jadi misalkan di satu lab itu ada beberapa kelompok grup riset, masing-masing grup riset ada profesornya, ada PhD student, ada master student dan sebagainya, dan mereka ini saling mensupport ya dari grup riset ini, sehingga
kita bisa belajar dari kakak tingkat kita, senior kita, dari mentor kita, dari supervisor kita langsung juga gitu, karena sifatnya seperti kelompok riset yang saling mensupport. Dan harapan saya nanti juga ketika pulang ke Indonesia bisa ikut membangun juga research group yang established dan bisa secara efektif, efisien memberdayakan, mengembangkan peneliti-peneliti muda di Indonesia untuk produktif publikasi maupun mendapatkan hasil-hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau penelitian saya, sebetulnya saya mengambil sampel dari Indonesia. Nanti sampelnya akan dibawa ke sini untuk diuji beberapa analisis mengenai enzim-enzim yang kita anggap sebagai marker atau penanda kondisi peradangan begitu. Kemudian untuk teknik penelitiannya pakai ELISA atau analisis untuk kadar enzim dalam suatu sampel. Tapi karena saya masih menunggu sampel-sampel itu siap untuk dikirim ke sini, saya diberi proyek oleh supervisor saya untuk meneliti sampel yang sudah ada dari 2 tahun yang lalu. Kemudian ini kita analisis aspek-aspek lain yang belum diteliti begitu. Sampelnya kayak gimana mas? Maksudnya sampel ini pakai sampel darah atau serum pasien COVID dari rumah sakit di sini. Kemudian kita periksa salah satu enzim yang berkaitan dengan kondisi peradangan. Jadi pada pasien COVID apakah enzim ini akan naik atau tidak begitu. Enzimnya MMP8. Jadi sama seperti fokus riset yang dikembangkan oleh profesor saya mengenai MMP8 atau matriks metalloproteinase 8 begitu. Dan untuk nge-lab di sini memang misalkan kita running ELISA begitu ya, itu bisa ya 6 jam 5 jam begitu ya, tergantung dengan kit atau analisis yang kita gunakan. Dan itu juga terserah kita yang ngatur ya, karena kita nge-lab sendiri begitu ya. Jadi nggak ada laboran yang nemenin. Kalau di Indonesia kan mungkin banyak yang bisa dibantu oleh laboran, bahkan dikerjakan oleh laboran begitu. Kalau di sini dan di tempat-tempat lain di negara lain, saya kira juga kita sebagai student itu mengerjakan sendiri semuanya gitu, dari persiapan sampel, analisis sampai nanti selesai benar-benar ngerjain sendiri. Jadi sampai ke aspek teknisnya itu benar-benar harus menguasai banget. Tentang kehidupan adaptasi sosial budaya di Finland, ini bagaimana? Mengenai adaptasi dan sosial budaya di Finland, awalnya saya kaget banget ya di sini karena budaya sangat berbeda. Kita tidak biasa untuk bertegur sapa atau menyapa di jalan begitu. Tapi di sini saya sangat terbantu oleh teman-teman PPI, kemudian juga komunitas di masjid tempat saya sholat itu juga banyak banget teman-teman yang baru pertama kali bertemu tapi langsung akrab begitu ya, karena di situ. Kemudian dari teman-teman PPI ini juga sangat membantu saya sekali ketika saya datang, saya dijemput, kemudian ditemenin naik kereta, bagaimana cara pesen tiket, bagaimana buka pintu kos-kosan, bawa milih busnya gitu kan. Kalau bener-bener buta yang pertama kali datang ya, sangat terbantu banget oleh teman-teman dari PPI. Dan sekarang sudah mulai adaptasi, saya sudah 3 bulan di sini, sudah mulai tahu ritmenya ya, bagaimana kemana, cari apa di mana begitu. Sangat terbantu sekali oleh teman-teman PPI. Adaptasi makanan? Untuk adaptasi makanan, saya banyakkan masak sendiri ya, karena selain lebih murah, lebih irit, juga kita yang mengatur ya untuk kita bisa makan masak-masakan yang kita suka. Saya jarang jajan makanan-makanan di sini, jarang kayak makanan khas Finlandia itu saya baru makan sedikit ya. Paling kemarin ada kue kalakuko ya, atau kalakuwo, itu ada profesor yang membawa kue kayak gitu. Tapi kalau jajan makanan yang khas Finlandia saya sangat jarang. Tapi kalau jajan ya kita sesekali aja gitu bersama teman-teman PPI atau teman-teman yang lain, kita jajan sesekali gitu. Jadi untuk makanan saya tidak ada perubahan yang mendasar gitu ya, tidak ada yang cukup kaget.
Untuk makanan pokok, kalau kita beli bahan makanan itu murah, tapi kalau beli masakan yang matang di restoran atau di tempat itu agak mahal ya. Jadi misalkan beli telur 3 euro 2 euro tuh bisa buat 5 hari atau 4 hari, tapi kalau kita beli yang udah matang lebih mahal, jadi emang lebih murah kita masak sendiri. Kalau ada ini pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa yang ingin mengambil kuliah atau melanjutkan kuliahnya di Eropa, apakah dan kenapa Finland nanti bisa menjadi sebagai salah satu tujuan yang mungkin bisa diambil? Ada saran? Ya, pesan saya buat teman-teman yang sedang berjuang untuk mencari kuliah atau beasiswa lebih lanjut ke negara Eropa ataupun di Finlandia, saya kira tetap semangat untuk terus berjuang meraih impianmu, karena kita harus fokus dan jangan menyerah begitu ya. Saya sendiri mencoba beberapa kali ya beasiswa sampai akhirnya dapat, kemudian juga menghubungi profesornya juga perlu waktu beberapa tahun sampai kemudian bisa nyambung komunikasinya. Jadi saya kira buat teman-teman jangan menyerah untuk terus fokus mencapai impian teman-teman. Kemudian untuk di Finland sendiri, saya kira ini suatu negara yang nyaman ya. Di sini memang nyaman, tapi memang ada beberapa tantangan ya, terutama dari suhunya yang ekstrim. Mungkin ketika winter benar-benar dingin dan malamnya lebih panjang dan sebagainya. Jadi ini benar-benar satu tantangan, karena memang tidak kalau dibandingin ke UK atau ke Belanda, lebih banyak teman-teman Indonesia yang ke negara tersebut ya, yang ke Finland memang tidak sebaik itu, tapi di sini sangat nyaman dan tenang, dan saya kira sangat kondusif untuk belajar. Jangan pernah menyerah untuk selalu mencoba dan meraih impianmu. Kemudian ketika kamu sudah meraihnya, kamu harus bersyukur dan menikmati dan merasa gimana ya, maksudnya itu kayak kayak bener-bener gimana mas, aku tuh kayak ngerasa pas di sini tuh ya kita tuh harus menikmati begitu di sini dan melihat semuanya yang di sini gitu mas. Jadi kayak oh di sini tuh kayak kita tuh harus banyak bersyukur juga, karena bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara. Kemudian kita kayak mendapatkan kesempatan bisa mendapatkan pendidikan dan kayak pergaulan atau komunikasi di tingkat internasional, bisa terpapar oleh banyak orang, banyak budaya, dan itu membuat kita lebih cakrawala kita lebih luas dan melihat suatu hal tidak lagi